Kita lihat kalau di era Presiden Joko Widodo di tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia yakni sampai dengan saat ini adalah mencapai 273,52 juta jiwa penduduk Indonesia. Nah, kalau kita bagikan dengan hutang Indonesia yang sudah mencapai 7.879,07 triliun rupiah, artinya per kepala penduduk dan juga warga negara Indonesia menanggung utang luar negeri yakni sebesar 28,8 juta rupiah. Masing-masing ada di rumah yang sedang menonton ini mungkin sedang tidak sadar ya kalau kita menanggung hutang sampai dengan 28,8 juta rupiah per kepala. Nah, apakah angka ini sudah relevan jika dibandingkan dengan era presiden dari SBY? Ternyata di SBY justru lebih rendah utang yang kita tanggung per kepalanya, di mana di tahun 2014 akhir jumlah penduduk Indonesia itu adalah tercatat sebanyak 256,2 juta jiwa dan jumlah utang di era itu adalah mencapai 2.608,78 triliun rupiah. Artinya di era SBY ini utang per kepalanya adalah 10,1 juta rupiah per kepala, meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan di era SBY pada saat masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini merupakan angka yang cukup signifikan yang harus kita tanggung sebagai penduduk dan juga warga negara Indonesia. Lalu sebenarnya apa saja utang-utang luar negeri ini dipakai? Nah, kami akan lampiran data dari Laporan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia atau SULI per Maret 2023. Bank Indonesia menjabarkan aliran utang luar negeri Indonesia ke beberapa sektor ekonomi. Mulai dari yang tertinggi, ini ternyata ada di jasa kesehatan dan juga sosial. Ini nomor 1 pemirsa. Angka yang dikeluarkan untuk utang luar negeri adalah mencapai 46,6 miliar US dollar. Dan juga dilanjutkan di administrasi pemerintahan, ada juga di jasa pendidikan, konstruksi, sampai dengan keuangan dan asuransi. Di 5 besar ini kita masih belum lihat bagaimana ini menyentuh langsung dengan masyarakat, termasuk transportasi dan juga gudang yang ternyata ini ada di angka 6, yakni mencapai 11,2 miliar US dollar, pertanian dan kehutanan 9,5 miliar US dollar, pengadaan air yang dibutuhkan oleh menjadi kebutuhan pokok bagi setiap warga negara dan juga manusia, ini ternyata ada di angka ke-8 untuk utang luar negerinya, yakni mencapai 4,9 miliar US dollar. Pengadaan listrik dan gas nomor 10 dan juga nomor 9 dan nomor 10 adalah untuk informasi dan komunikasi sebesar 769 juta US dollar. Jadi utang-utang itu bisa saja dialirkan ke seluruhnya atau digunakan untuk dapat memenuhi sektor-sektor ekonomi ini, dan ini merupakan data yang dikeluarkan per tahun 2023. Tentunya, pemirsa, itulah tadi rincian utang luar negeri Indonesia yang sudah menyentuh angka sampai dengan 7.800 triliun rupiah, yang paling diharapkan oleh masyarakat Indonesia pastinya adalah beban utang Indonesia bisa semakin kecil setiap tahunnya. Namun kalau memang benar-benar harus berutang, pemerintah pusat ini diharapkan bisa benar-benar bijak dalam mengalokasikan dana agar utang-utang dipakai untuk kemajuan bangsa dan juga negara. Lalu pemirsa, apakah utang luar negeri di era Presiden Joko Widodo yang terus membengkak ini relevan dengan keadaan perekonomian negara saat ini, dan juga bagaimana kalau kita bandingkan dengan era dari Presiden SBY?